dan selainnya dari nikmat-nikmat yang diketahui oleh seorang hamba. Yang kedua, wa ni'matun muntadharatun yarjuha. Nikmat yang dinanti-nanti. Nikmat yang ditunggu-tunggu dan selalu diharapkan. Belum ada nikmat tersebut, tapi nikmat itu dinantikan. Seperti orang yang sudah menikah tapi belum punya anak. Nah, nikmat yang ditunggu-tunggu adalah lahirnya seorang anak. Yang belum menikah ya tentunya nikmat yang ditunggu adalah kapan bisa menikah. Anak-anak muda. Itu nikmatun muntadharah. Nikmat yang ditunggu-tunggu. Dan yang ketiga yaitu wa ni'matun huwa fiha la yash'uru biha. Nikmat yang ada pada dirinya tapi dia tidak sadari. Ya, nanti nikmat itu dicabut baru dia sadar begitu besarnya nikmat tersebut. Termasuk diantaranya adalah nikmat berada di majelis ilmu. Ini nikmat yang sangat besar yang kadang seorang hamba tidak menyadarinya. Nanti ustadznya tidak hadir, ya, atau ustadznya pergi, baru dia sadar begitu besar nikmat tersebut. Tapi selama atau ketika ustadznya hadir, dia jarang ikut di kajian-kajiannya. Nah, ini nikmat yang ada pada dirinya, tapi dia tidak menyadarinya. Termasuk nikmat yang sangat besar adalah nikmat keamanan. Sebagaimana yang sudah disinggung tadi, nikmat yang sangat besar yaitu nikmat keamanan. Nikmat keamanan yang kadang seorang kurang atau tidak menyadarinya kecuali nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita di siang hari ini yaitu menggapai negeri yang aman dan sentosa. Mengawali tema ini, saya akan menyebutkan sebuah ayat di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat yang ke-126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala yang terjemahan maknanya, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Mekah, sebagai negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta nikmat keamanan terlebih dahulu sebelum minta rezeki. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Itu yang beliau minta terlebih dahulu. Kemudian beliau minta warzuqa ahlahu minas samarat. Dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Jadi keamanan yang beliau minta terlebih dahulu sebelum minta rezeki. Apa sebabnya? Apa alasannya? Kenapa keamanan yang diminta terlebih dahulu sebelum rezeki? Sebabnya yang pertama, karena keamanan itu merupakan sebab datangnya rezeki. Dengan keamanan itu merupakan sebab datangnya rezeki. Dengan keamanan para pedagang bisa ke pasar.
untuk berdagang. Dengan keamanan, ya, para petani bisa turun ke sawah atau bisa ke kebun. Dengan keamanan, para guru, para pegawai, para karyawan bisa ke kantor untuk bekerja. Dengan keamanan, anak-anak, santri, anak-anak sekolah, mahasiswa bisa pergi belajar dengan baik. Tapi coba kalau tidak ada keamanan. Ya. Kalau tidak ada keamanan, maka seorang tidak bisa berdagang dengan baik. Tidak bisa bekerja dengan tenang. Kita tidak bisa belajar menuntut ilmu dengan tenang kalau tidak ada keamanan. Ini yang pertama. Makanya beliau alaihissalam minta keamanan terlebih dahulu sebelum rezeki. Kemudian yang kedua, karena keamanan itu, dengan adanya keamanan, seorang bisa menikmati rezeki yang ada. Dengan keamanan, dia bisa menikmati rezeki yang ada. Bagaimanapun enaknya makanan, apa makanan yang paling enak di Mamuju ini? Ya, bagaimanapun enaknya itu makanan, kalau terjadi peperangan itu tidak akan enak. Ya. Seorang laki-laki baru saja menikah, pengantin baru. Di malam pertama dia mau bulan madu dengan istrinya. Ya. Tapi ada bom yang meledak. Apakah dia bisa menikmati malam pengantin barunya? Tidak. Ya. Jadi nikmat yang ada pun tidak bisa dinikmati tanpa adanya keamanan. Tanpa adanya keamanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muhajirin, dan tentunya ini kepada kita semua kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kalian jumlahnya masih sedikit. Ya, kaum muhajirin waktu itu atau sahabat waktu itu berada di kota Mekah. Ya, jumlah mereka sangat sedikit. Mustada'afuna fil ar, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertindas di muka bumi, yaitu di kota Mekah. Ya, dalam keadaan tertindas mereka di kota Mekah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Kalian merasa khawatir, kalian takut dicuri oleh manusia. Kalian takut dicuri oleh orang-orang Quraisy. Kata Allah, fa'awakum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat kepada kalian pindah ke kota Madinah. Wa ayyadakum binasri, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan kalian rezeki dari hal-hal yang baik, makanan yang baik. Iya. Apa fungsinya? Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maka syukuri nikmat keamanan ini. Nikmat kemerdekaan, ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Bagaimana kita atau nenek moyang kita dijajah oleh para penjajah. Coba ini anak-anak santri, berapa tahun Belanda menjajah Indonesia? Berapa tahun? Saya kasih hadiah. Masya Allah, 350 tahun. Nih. Taib. Yang di sebelah, yang di depan, ya. Jepang berapa tahun menjajah? 4 tahun. Ayo yang lain berapa tahun? Inggris pernah menjajah bangsa Indonesia? Ya, 1 tahun. Masya Allah. Yang si ini. Yang lain berapa tahun? 5 tahun. Masya Allah. 5 tahun. Wah, ini perlu belajar sejarah ini. Ya, 5 tahun. Taib.
350 tahun. Belanda masuk menjajah negeri ini. Kemudian setelah itu masuk Inggris, menjajah negeri ini. Kemudian setelah itu diserahkan kepada Belanda kembali. Setelah itu dijajah oleh Jepang. Kurang lebih 3,5 tahun. Ya, bagaimana penderitaan nenek moyang kita menghadapi mereka. Kita walhamdulillah lahir dalam keadaan merdeka. Maka ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan, dengan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat keamanan, ya, dengan nikmat keamanan kita bisa merasakan, kita bisa menikmati rezeki yang ada. Iya. Kemudian dengan nikmat keamanan kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berdakwah, kita bisa menuntut ilmu. Itu semua karena apa? Karena keamanan. Karena keamanan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam kecuali sekelompok dari kaumnya, yaitu Bani Israel, sebagian kecil saja. Ya. Ala khaufin, itu pun dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut kepada siapa? Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar Fir'aun. Ayyaftinahum, karena mereka akan menyiksa orang-orang yang beriman. Karena itu subhanallah. Ya, nikmat keamanan ini sekali lagi merupakan nikmat yang sangat besar. Yang sebagaimana disebutkan tadi oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya kadang nikmat itu tidak disadari kecuali nikmat itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Suriah. Demikian juga di daerah-daerah yang lain, di Yaman. Kenapa? Karena kurangnya keamanan. Termasuk, ya, saya baca berita beberapa waktu yang lalu, kalau bukan ya tadi atau kemarin, ya, saudara-saudara kita di Bangladesh saat ini dalam keadaan apa? Kacau. Kenapa? Karena mereka keluar melakukan demonstrasi. Banyak yang meninggal. Disebabkan karena apa? Karena demonstrasi. Ya, karena itu jangan menganggap oh kita keluar saja dan begini-begini. Itu semua adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Demonstrasi atau yang selainnya itu adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Karena itu hal yang bisa mengantar, ya, dan bisa menimbulkan kekacauan di mana-mana. Pernah terjadi di negeri kita. Siapa yang tidak ingat tahun 98? Kekacauan di mana-mana. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang keluar melakukan, ya, demonstrasi, sehingga apa? Kekacauan terjadi. Iya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi syukuri nikmat ini. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang berada di waktu pagi dalam keadaan aman jiwanya, aman bersama dengan keluarganya, bersama dengan istri dan anak-anaknya, kemudian sehat jasadnya, dan dia punya makanan di hari itu, ya, ini 3 kata Nabi SAW. Berada di waktu pagi dalam keadaan bisa bercengkrama dengan keluarganya. Alhamdulillah, ini nikmat. Kita bisa rasakan di kota Mamuju ini, kita bisa bercengkerama dengan saudara-saudara kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ya, demikian juga kita dalam keadaan sehat-sehat. Demikian juga alhamdulillah ada makanan yang bisa kita konsumsi di hari ini. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia telah mengumpulkan dunia dan isinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk mewujudkan negeri yang aman, sentosa,
maka tentunya di sana ada sebab-sebabnya. Di sana ada sebab-sebabnya. Maka kita akan menyebutkan beberapa sebab di antaranya. Yang pertama, untuk mendapatkan atau menggapai negeri yang aman dan sentosa, maka penduduknya hendaknya selalu memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan akidahnya, memurnikan tauhidnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin di surah Al-An'am ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, syaratnya beriman. Ya. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ya. Karena itu ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka Nabi SAW mengatakan, "Laisa kama tadhunnun." Bukan ya sebagaimana yang kalian sangka. Ya. Bukan kezaliman yang kalian pahami. Ya. Innama huwa kama qala Luqmanu libni. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini adalah sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah." Jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan itu termasuk kezaliman yang paling besar. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu tempatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ke sungai, bukan ke bebatuan, bukan ke pepohonan, bukan ke tempat-tempat yang dianggap keramat, tapi ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, jawabannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahumul amnu." Maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di negerinya ketika dia berada di dunia ini, keamanan ketika dia meninggal di alam barzakh, dan keamanan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid itu akan mendapatkan dua keamanan nanti di akhirat. Pertama, aman sehingga dia tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua, aman sehingga dia tidak kekal di dalam neraka kalau toh dia dimasukkan ke dalam neraka. Faulaika lahumul amn. Maka mereka itu mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika ingin mendapatkan keamanan yang hakiki, negeri yang aman sentosa, maka hendaknya senantiasa memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat bagaimana kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mendapatkan keamanan yang luar biasa di kota Mekah, ya, setelah Fathu Makkah. Demikian juga di kota Madinah, ya, mereka mendapatkan keamanan. Kenapa? Karena keimanan mereka. Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur, ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun." Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di surah An-Nur ayat 55. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian dari orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Dua. Ya, beriman dan melakukan amalan saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Allah menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, dan inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka beriman, mereka mengikuti keimanannya, buktikan keimanannya dengan amalan soleh. Apa hasilnya? Mereka diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh mereka bergetar, musuh mereka ketakutan. Kenapa? Karena keimanannya. Ingatlah, ketika kalian berada di suatu tempat, berada di satu negeri, ya, kalian jumlahnya sedikit, ya, kalian tertindas, ya, kalian khawatir akan diculik, kalian khawatir akan dibunuh. Tapi setelah itu karena keimanan mereka, ya, ketakwaan mereka, tauhid mereka, Allah jayakan mereka, para sahabat. Ya, Allah katakan di ayat ini, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah betul-betul menggantikan rasa takut yang tadinya mereka rasakan dengan keamanan. Dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan sama sekali tidak menyekutukan aku. Lalu Allah katakan, faman kafara wa man kafara ba'da dzalik faulaika humul fasikun. Siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, mereka adalah orang-orang yang fasik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, yang diabadikan oleh Allah di surah Ibrahim ayat 35 sampai 36. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Mekah, sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat sadar dan sangat mengetahui, sangat memahami bahwasanya negeri yang aman, negeri yang sentosa, menggapai negeri yang aman sentosa, maka hendaknya kita senantiasa memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk menggapai negeri yang aman, negeri yang sentosa, maka hendaknya penduduknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman, ya. Seandainya penduduk negeri itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. La fatahna, benar-benar kami akan membukakan untuk mereka barakat. Barakat ini jamak. Banyak keberkahan. Ya. Keberkahan dari mana? Dari langit dan dari bumi. Ya. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya mereka beriman. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata beliau, ai amanat qulubuhum bima jaa bihi rusul wa saddaqat bihi wattaba'u
wattaqaw bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat. Kata Ibnu Katsir, seandainya mereka itu beriman dengan hati-hati mereka. Ya. Hati mereka mengimani apa yang dibawa oleh Rasul dan membenarkannya serta mengikuti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maknanya adalah annama waziyadah, pertumbuhan dan tambahan. Ya. Mau ekonominya bertumbuh, berkembang, ya, beriman dan bertakwa. Ya. Mau tanahnya subur, beriman dan bertakwa kepada Allah. Mau perdagangannya laris, lancar, beriman kepada Allah. Itulah keberkahan. Annama, ya, waziyadah, berkembang dan bertambah. Ya. Kata Ar-Raghib, al-barakatu hiya thubutul khairil ilahi fi syai'. Berkah itu adalah tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Sehingga apa? Sehingga walaupun dari sisi kuantitas sedikit, tapi kualitasnya banyak. Kita lihat salah satu contohnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Umurnya pendek, tapi berapa karyanya. Mungkin hari ini sangat sedikit rumah yang tidak ada Riyadus Shalihin. Ya, di rumahnya. Atau kaum muslimin yang tidak mengenal karangan beliau, yaitu Riyadus Shalihin, Arba'un Nawawiyah, dan selainnya dari karya-karya beliau. Padahal umurnya pendek, tapi karena keberkahan. Ya. Jadi walaupun sedikit, tapi kuantitasnya, dari sisi kuantitas, tapi kualitasnya banyak. Itulah keberkahan. Ya, itulah keberkahan. Dan salah satu siksaan Allah yang kita dapatkan kalau kita tidur, ya, di atas berbagai nikmat, tapi kita tidak bisa menikmati nikmat tersebut. Kita tidur di hamparan emas, tapi kita tidak bisa menikmati emas tersebut. Ya. Itu boleh jadi, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengatakan, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa disebabkan karena perbuatan mereka. Karena itu datangnya bencana, datangnya banjir bandang, datangnya tanah longsor, datangnya berbagai musibah. Itu disebabkan karena apa? Kata Allah, bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan mereka. Ya, disebabkan karena perbuatan mereka. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan, disebabkan karena apa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan manusia. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, kita ringkas-ringkas karena saya lihat jam di sana sudah, ya, hampir jam 2. Taib, dan mungkin sudah ngantuk-ngantuk juga ini siang-siang. Taib, yang ketiga dari sebab, ya, menggapai negeri yang aman dan sentosa, yaitu ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul, ya. Tentunya kalau kita kaum muslimin, umat ini adalah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu salah satu konsekuensi syahadat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan. Ketaatan kepada Rasul itu merupakan sebab datangnya kebaikan, datangnya keamanan, ya. Karena itu kita lihat bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena apa? Ya, salah satu faktor utamanya karena mereka mengingkari para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau taat kepada rasul yang diutus kepada
kepada mereka. Kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan. Perbuatan yang sangat menjijikkan. Ya, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki sehingga para perempuan terlantar. Akhirnya mereka juga mendatangi perempuan. Suka dengan sesama jenis. Ya. Suka dengan sesama jenis. Ya. Yang mana perbuatan yang seperti ini, jangankan manusia, hewan pun tidak ada yang suka seperti itu. Ya. Hewan tidak ada yang suka seperti itu. Tapi ternyata kaumnya Nabi Lut, ya, alaihi salatu wassalam, melakukan hal yang sangat menjijikkan. Ya, Allah ingatkan, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di surah Al-A'raf dari ayat 80 sampai 84. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan idz qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan ingatlah ketika Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian mengerjakan al-fahishah?" Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala ketika menafsirkan kata al-fahishah, ya, yaitu kalian menyukai dubur laki-laki daripada kemaluan perempuan. Ya. Kalian lebih suka kepada laki-laki daripada perempuan, padahal kalian laki-laki. Iya. Kata Nabi Lut, kalian mendatangi, kalian melakukan perbuatan yang sangat keji. Ma sabaqakum min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian. Tidak ada orang-orang yang melakukan sebelum mereka. Ya, nanti mereka ini kaumnya Lut yang melakukannya. Mereka pencetusnya. Ya. Dan hari ini banyak orang atau sebagian, ya, orang yang ingin ikut-ikut dengan perbuatan yang seperti ini. Iya. Perbuatan kaumnya Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa." Kalian mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat. Min dunin nisa. Ya, bukan kepada perempuan. Iya. Jadi syahwatnya itu dilampiaskan kepada laki-laki, padahal mereka laki-laki. Perempuan ditinggalkan. Ya, bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian ini merupakan kaum yang sangat melampaui batas. Ya, kita sebutkan tadi. Hewan saja tidak seperti itu. Binatang tidak ada yang seperti itu. Ya, mereka melakukannya, maka dikatakan kalian ini merupakan kaum yang sangat melampaui batas. Ya, tapi apa jawaban mereka? Ketika diingatkan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam, maka mereka mengatakan, "Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum." Jawaban kaumnya tidak lain kecuali hanya mengatakan, "Akhrijuhum min qaryatikum." Keluarkan mereka ini, Lut dan kaumnya, ya, dan pengikutnya. Keluarkan dari negeri kalian. Ya, usir mereka dari negeri kalian. Innahum unasun yatatahharun. Mereka ini adalah manusia yang sok suci, ya, istilahnya kan. Ya, mereka ini manusia yang membersihkan dirinya. Ini salah satu, ya, faedah yang bisa dipetik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya orang yang mendakwakan kebaikan, orang yang mendakwakan kebenaran, orang yang mendakwakan tauhid, itu pasti akan, ya, diusir. Pasti akan mendapatkan celaan, akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan umpatan. Dikatakan innahum unasun yatatahharun. Mereka ini adalah kaum yang, ya, sok suci. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Jangan khawatir bagi orang yang berada di atas kebenaran, orang yang senantiasa menaati Allah dan Rasulnya, Allah akan menyelamatkannya. Fa anjaynahu wa ahlahu, maka kami pun menyelamatkan dia, yaitu Nabi Lut bersama dengan keluarganya.
bersama dengan kaumnya, illam ra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin. Ya, dia termasuk orang yang tertinggal, yaitu orang yang tersiksa, yang disiksa, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna alaihim matara, maka kami pun menghujani mereka dari langit. Fandur kaifa kana aqibatul mujrimin, maka perhatikanlah akibat dari orang-orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan maksiat, maka akan dihukum seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukumannya falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma jaa amruna, ketika datang adab kami. Ya, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bumi yang di bawah menjadi yang di atas. Ya, jadi kalau pernah misalnya terjadi abrasi, ya, atau yang lainnya, ya, yang biasa terjadi pergeseran tanah, atau gempa, atau yang selainnya dari musibah-musibah yang menimpa, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang menimpa kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ya, bumi diangkat, kemudian yang di bawahnya kasih di atas. Ya, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena ketidaktaatan mereka kepada nabi yang datang mengingatkan perbuatan mereka. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin mendapatkan keamanan, ya, ingin selamat dari rasa takut, taati Allah, taati Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita semua mengetahui, ya, peristiwa yang terjadi di Bukit Uhud pada perang Uhud. Apa yang dialami oleh kaum muslimin saat itu? Mereka mengalami kekalahan. Apa sebabnya? Karena ketidaktaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan pemanah, ya, di Bukit Uhud. Nabi berpesan, apapun yang terjadi di bawah, jangan kalian tinggalkan pos ini. Jangan kalian tinggalkan tempat ini. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ya, ketika pasukan Quraisy, mereka, ya, lari tunggang langgang, mereka kocar kacir, ya, maka orang-orang yang ada di Bukit Uhud tersebut dengan ijtihad mereka, ya, turun. Untuk apa? Untuk mengumpulkan harta rampasan. Ya, maka saat itulah Khalid bin Walid, ya, berputar haluan, mengambil tempat yang ditempati oleh mereka. Apa yang terjadi? Kaum muslimin mengalami kekalahan. Apa sebabnya? Karena tidak taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dari sebab untuk mendapatkan, ya, negeri yang aman sentosa adalah ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada pemerintah. Ya, ketaatan kepada pemerintah merupakan salah satu sebab keamanan di sebuah negeri. Salah satu sebab keamanan di sebuah negeri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada para penguasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amr di antara kalian, para pemimpin kalian, para penguasa kalian, dan juga para ulama kalian. Karena ulil amr itu ada dua, yaitu penguasa di sebuah negeri, dan yang kedua para ulama. Itu ulil amr, ya. Maka ini diperintahkan untuk taat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah dan juga mendengar dan taat kepada para penguasa. Dan ketaatan kepada para penguasa itu merupakan kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala
Ya, disiksa di beberapa generasi penguasa, tapi beliau mengatakan jangan kalian ya memberontak. Sabar kalian. Ya, sabar kalian. Orang-orang datang kepada Anas bin Malik mengadukan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Ya, apa kata Anas bin Malik? Isbiru hatta talqauni fil haud sami'tuhu min nabiyikum. Ya, sabar kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga. Itu yang saya dengar dari nabi kalian. Padahal Hajjaj bin Yusuf ya, itu merupakan penguasa yang sangat zalim. Ya, penguasa yang sangat zalim, tapi Anas bin Malik mengatakan sabar. Ya, jangan kalian melakukan pemberontakan. Jangan kalian ya melakukan kudeta. Jangan kalian melakukan demonstrasi yang bisa mengantar, yang bisa menjadi sebab kekacauan di mana-mana. Ya, karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kekacauan di mana-mana. Ini jauh lebih besar bahayanya, mudaratnya dari kezaliman seorang penguasa. Ya, kalau penguasa itu zalim, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah membalikkan hatinya, dia akan menjadi orang yang sangat adil. Ya, yang adil. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ya dari Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita ingatkan ya, yang menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya taat kepada penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Ini satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak mengikuti sunnahku. Ya. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins, dan akan datang di tengah-tengah mereka ya laki-laki yang hati mereka itu adalah hati-hati syaitan yang berada di jasad-jasad manusia. Saking bejatnya ini. Ya, saking rusaknya ini. Ya, kata Nabi, Amir, dengarkan dan taati pemimpin. Dengarkan dan taati pemimpin. Wa in duriba dhahruk, walaupun punggungmu dipukul. Iya. Walaupun punggungmu dipukul. Adakah di antara kita yang pernah dipukul? Iya. Adakah yang pernah dipukul? Wa ukhidha maluk, dan walaupun hartamu diambil, fasma' wa'ati, maka dengarkan dan taatlah. Dengarkan dan taat kepada penguasa. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Wajib untuk taat, ya. Wajib untuk mendengar bagi seorang muslim fima ahabba wa kariha, baik itu dalam perkara yang dia cintai ya dan dia benci. Nah, cuma kan manusia ya banyak-banyak itu taat kalau ya Masya Allah bagus perekonomian, bagus ini dan seterusnya. Wah, taat. Ya. Tapi kalau ada hal-hal yang dia tidak suka, wah, muncul ya sifat-sifat ingin memberontak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib bagi seorang muslim untuk taat kepada penguasa pada perkara yang dia cintai, wa kariha, demikian juga perkara yang dia tidak suka. Malam yu'mar bi maksiyah, selama dia tidak diperintah pada perkara yang maksiat. Ya, kalau diperintah dalam perkara maksiat tidak boleh taat. Ya, tidak boleh taat. Diperintah minum khamr misalnya, tidak boleh taat. Ya. Atau diperintah maksiat-maksiat yang lain, ya, maka tidak boleh taat. Fa idza umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah untuk bermaksiat, maka tidak ada ya mendengar dan tidak pula taat. Iya. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi disepakati oleh para ulama kita. Ya,
Kalau kita membaca buku-buku akidah dari kalangan para ulama kita, ya, semisal akidah usulus sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau menasihatkan untuk selalu taat kepada pemerintah. Demikian juga Syarhus Sunnah, ya. Apakah itu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari atau selainnya, itu semua ya mengingatkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah. Bahkan sebagian ulama, ya, seperti Fudail Ibnu Iyad, demikian juga Imam Ahmad mengatakan bahwasanya seandainya saya punya doa yang mustajabah, saya akan mendoakan penguasaku. Saya akan mendoakan pemerintahku. Beliau ditanya, kenapa? Ya, kata beliau, kalau saya doakan pemerintahku dan dia baik, ya, maka kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya. Tapi kalau saya doakan untuk diri saya saja, maka kebaikannya hanya terbatas untuk saya. Ini orang yang cerdas, mendoakan ya kebaikan untuk penguasanya. Dan di antara ciri Ahlus Sunnah itu adalah senantiasa mendoakan kebaikan kepada penguasanya. Mendoakan kebaikan kepada penguasanya, bukan mendoakan keburukan. Ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada pemerintah, itu bukan hanya sebab keamanan, tapi juga menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Haji Wada, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum." Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa tuti'u dha amrikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Salatlah 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Tunaikan zakat harta kalian. Lalu kata Nabi, wa ati'u dha amrikum, dan taatilah penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada penguasa itu merupakan sebab sehingga seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dari sebab untuk mendapatkan negeri yang aman, negeri yang sentosa, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sama sekali tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Karena itu kita lihat bagaimana ya ujian, cobaan, hinaan, celaan, siksaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan adab kepada mereka. Sangat berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ya. Kita lihat bagaimana umatnya Nabi Lut, bagaimana kaumnya Nabi Nuh, bagaimana kaumnya Nabi Saleh, Nabi Hud dan selainnya. Ya, begitu ingkar, begitu tidak taat kepada nabinya, kepada rasulnya, mereka langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim." Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Abbas, kana fihim amanan. Mereka, ya, mereka para sahabat memiliki 2 pengaman. Ya, kana fihim amanan. Mereka memiliki 2 pengaman, alat pengaman. Ya, apa itu? Ya,
Yang pertama kata beliau an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal istighfar. Istighfar. Ini dua pengaman. Ya, yang ada di tengah para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Fa dhahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, berarti hilang satu pengaman. Wa baqiyal istighfar, tinggallah istighfar. Ya. Kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah tidak hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka satu pengaman kita yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan disebutkan nanti. Ya, sebab-sebab kehancuran sebuah negeri karena banyaknya maksiat. Ya, karena banyaknya maksiat, banyaknya dosa, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksaan. Menurunkan azab. Ya, maka di antara sebab keamanan itu adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara sebab keamanan atau di antara sebab menggapai negeri yang aman sentosa yaitu menuntut ilmu dan dekat dengan para ulama. Menuntut ilmu dan dekat dengan para ulama. Ini sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di sesi pertama dan kedua. Ya, menuntut ilmu. Dekat dengan para ulama itu merupakan sebab keamanan. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan keutamaan para penuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha wa malaikatahu la yusalluna," atau "Wa innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasal khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah, demikian juga para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khair. Ya, betul-betul bersalawat ya kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, dalam riwayat yang lain memohonkan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Demikian juga orang-orang yang hadir di majelis ilmu dimohonkan ampun oleh semut-semut. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala di dalam syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah, beliau menyebutkan ucapan dari sebagian ahli hikmah. Kenapa semut-semut? Kenapa ikan-ikan yang ada di lautan turut memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu, kepada para ulama? Hikmahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ketika penuntut ilmu itu banyak, para ulama itu banyak, maka kebaikan akan tersebar di tengah masyarakat. Kebaikan akan tersebar di tengah masyarakat. Kalau kebaikan itu tersebar di tengah masyarakat, maka kurang maksiat. Maksiat akan berkurang. Kalau maksiat berkurang, maka musibah akan tertahan. Ini kaidah. Ya, musibah akan tertahan. Kalau musibah tertahan, siapa yang mendapatkan manfaatnya? Apakah hanya manusia? Bukan hanya manusia yang mendapatkan, yang merasakan manfaatnya. Ikan-ikan yang ada di laut juga akan merasakan manfaatnya. Semut-semut yang ada di sarang-sarangnya juga akan mendapatkan manfaatnya. Coba kalau terjadi tsunami, siapa yang pertama kali terdampar ke darat? Ya, ikan-ikan yang ada di laut. Ketika terjadi banjir, semut-semut juga akan merasakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah. Kenapa semut-semut? Kenapa penduduk bumi
Kenapa ikan-ikan yang ada di laut itu turut mendoakan, turut memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu dan juga ya kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Karena ketika tersebar kebaikan, maka musibah akan tertahan, negeri akan aman, negeri akan sentosa. Ya, tidak terjadi musibah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya sebab terciptanya negeri yang aman, sentosa, yaitu senantiasa menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan, ya. Keadilan ini merupakan salah satu pokok dari ajaran Islam. Ya. Menegakkan keadilan. Karena itu nanti akan disebutkan di antara sebab kehancuran adalah kezaliman. Ya, tidak menegakkan keadilan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, jangan sampai karena kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Ya, jangan karena kita tidak suka kepada seseorang sehingga kita berlaku sewenang-wenang, berbuat zalim. Ya, ini adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Ya, orang yang dizalimi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu doanya sangat mustajabah. Sampai kata para ulama, orang kafir pun kalau terzalimi lalu dia berdoa kepada Allah, maka dia akan dikabulkan doanya. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa menegakkan keadilan. Dan semua ini keadilan bisa tegak kalau didasari dengan ilmu. Kemudian yang terakhir ya, dan ini juga perkara yang sangat ya penting, yaitu membangun keluarga yang harmonis. Ya, membangun keluarga yang harmonis, ya. Kenapa? Karena keluarga merupakan salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah bangsa yang aman. Ya, kalau masing-masing kita menjaga keluarga kita, ya, menjaga keluarga kita sehingga tidak terjadi apa? Kriminal, tidak terjadi ya huru-hara, tidak terjadi pertengkaran, perkelahian, maka akan terjadi atau tercipta keamanan. Ya, kalau masing-masing keluarga memperbaiki dirinya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah kisah sebagai penutup, ya, yang menunjukkan betapa pentingnya keluarga, ya, betapa pentingnya peranan keluarga di dalam membangun sebuah negeri. Ya, walaupun ini kisah, ya, sebagian ulama melemahkannya, tapi ini disebutkan, ya, ini disebutkan sebagai motivasi. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di masa beliau menjadi khalifah, itu kebiasaannya keliling. Ya, keliling. Ya, patroli setiap malam untuk mengecek apakah ada di antara ya rakyatnya yang tidak bisa tidur karena lapar. Keliling. Suatu ketika beliau ya berada di suatu tempat tinggal atau singgah istirahat di tempat tersebut, sebuah gubuk kecil. Sebuah gubuk kecil. Ya. Maka ketika beliau ingin istirahat, beliau mendengarkan obrolan dari dalam rumah tersebut. Seorang ibu dengan putrinya. Seorang ibu dengan putrinya. Ibunya mengatakan, wahai putriku, itu susu yang diperah tadi campur dengan air supaya hasilnya banyak. Lalu kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak kalau dijual di pasar. Ya, tapi apa kata putrinya? Wahai ibuku, bukankah Khalifah Umar bin Khattab ya melarang kita untuk mencampur susu dengan air? Ya. Kata ibunya, kan Umar tidak mendengarkan kita. Ini tengah malam. Padahal Umar ada di luar mendengarkan obrolan tersebut. Ya, kata putrinya, betul.
walaupun Umar tidak mendengarkan kita. Ya. Umar tidak mendengarkan kita, tapi Tuhannya Umar mendengarkan kita. Dari situ jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab, ya, disebutkan di kisah itu, kembali ke rumahnya dan bertanya, siapa di antara kalian wahai putraku yang mau menikah? Ya. Siapa yang mau menikah? Di sana ada perempuan, lamar dia. Ya. Jadi Umar tertarik dengan akhlak dari perempuan ini. Ya. Dari perempuan ini. Padahal tidak ditahu siapa ini perempuan. Cuma karena agamanya yang baik. Ya, jujur. Tidak mau berlaku curang. Di dalam timbangan, takaran. Demikian juga tidak mau mencampur susu dengan air. Ya. Maka dinikahilah oleh Asim. Disebutkan bahwasanya dari situlah ya lahir ya cucu beliau. Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan siapakah yang tidak mengenal beliau rahimahullahu ta'ala, seorang pemimpin yang menegakkan keadilan, ya, yang di saat itu tidak ada orang yang mau menerima zakat. Kenapa? Orang semua sejahtera. Orang semua sejahtera. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwasanya ketika keluarga itu baik, ya, seorang ayah, seorang ibu, seorang istri, suami, anak, semuanya baik, maka dari keluarga ini akan tercipta satu RW yang baik, satu RT yang baik, satu kelurahan yang baik, satu kecamatan yang baik, satu kabupaten yang baik. Semuanya baik, akan lahir negara yang aman dan sentosa. Maka mari memperbaiki masing-masing dari keluarga kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.